Selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu bersama saya. Mohon maaf, jadwalnya dipindah ya hari ini. Oke, kita mulai aja ya, ambil menunggu yang lainnya sambil jalan aja. Nanti kalau ada yang kurang mengerti atau mau ditanyakan silakan ya. Hari ini saya akan sharing tentang spektrofotometri nyala. Spektrofotometri nyala udah itu ya. Spektrofotometri massa ya. Spektrofotometri massa ya. Nah, sebelum saya masuk dalam materi spektrofotometri massa ya, jadi ilmu tentang spektrofotometri massa ini adalah salah satu ilmu yang advance ya, di mana aplikasinya itu sangat masif ya. Saat ini bahkan banyak aplikasi-aplikasi dari ilmu spektrofotometri massa ini yang mendukung kehidupan kita ya. Contohnya aplikasinya ya di spektrofotometri massa ini. Kalau kalian tahu parfum ya, parfum itu dulu kita tahu ilmunya sangat mahal dan cara membuatnya juga sangat susah, terutama bagi perfumer ya, formulator parfum, mengakibatkan harga-harga parfum itu menjadi mahal, terutama parfum-parfum yang sangat wangi dan bertahan lama gitu ya. Dari merek-merek tertentu itu menjadi mahal bukan karena mereknya tapi karena formulasinya mereka yang bisa membuat suatu parfum yang wangi dan tahan lama ya, dan tidak bisa ditiru oleh orang lain ya. Tapi dengan adanya teknologi spektrofotometri massa ini, aplikasinya salah satunya adalah dia bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi senyawaan apa aja yang ada di dalam parfum tadi gitu ya. Contoh tahun 96 saat saya SMA ya, tahun 96 saya SMA itu saya sudah kenal dengan merek parfum Calvin Klein ya. Saat itu SMA tahun 96 itu harganya satu botol yang nggak nyampe 100 mili ya, kalau nggak salah harganya udah ratusan ribu ya. Tahun 96 harga parfum Calvin Klein itu udah ratusan ribu ya. Saat itu jajan saya aja hanya kalau nggak salah tahun 9 itu paling gede 2000 ya. Ini harga parfumnya ratusan ribu. Kenapa mahal? Bukan karena mereknya Calvin Klein, tapi karena memang cara Calvin Klein membuat wewangian itu bagaimana dia meramu si wewangian tersebut sehingga akhirnya keluarlah wangi yang sangat khas, tahan lama ya. Itu kelasnya itu bukan eau de toilet lagi tapi eau de parfum. Dimana kalau udah eau de parfum itu pasti wangi, tahan lama, dan kalau harga udah pasti mahal gitu ya. Dan sekarang kamu lihat usah jauh-jauh lah, di tangan kamu juga bisa lihat, cek aja Calvin Klein. Itu harganya ada yang 10.000, ada yang 20.000 per 10 mili ya, kalau begitu. Kenapa? Ya karena ada teknologi nih. Dengan alat spektrofotometri massa ini, kita bisa tahu senyawaan apa aja yang menjadi penyusun si parfum tadi, gitu ya. Itu salah satu aplikasi di dunia nyatanya ya. Selanjutnya lagi di dunia forensik ya. Dunia forensik seperti kita tahu itu ya, kalau misalnya kita dengar forensik pasti ini polisi nih gitu ya. Padahal nggak selalu polisi yang menggunakan forensik itu, tapi perusahaan juga misalkan dia ingin mengetrace apakah produknya dipalsukan gitu ya. Nah, itu kan dia menyamakan antara produk palsu dengan produk yang asli. Itu kan forensik ya. Bagaimana dia mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah,
Oke, kita ambil yang polisinya dulu deh. Bagaimana polisi membuktikan misalkan di TKP tempat kejadian perkara ada bercak darah gitu ya, terus ada sobekan baju, ada sobekan atau ada sehelai rambut. Nah, salah satu alat yang mumpuni untuk ngetrace sampel-sampel tadi adalah dengan spektrofotometri massa. Kenapa? Karena dari spektrofotometri massa itu kita bisa dapat informasi senyawaan apa yang ada di dalam zat-zat yang tadi, misalkan tadi sobekan baju, sehelai rambut, terus bercak darah gitu ya. Nah, dari situ kan bisa informasi lanjutan. Misalkan dari sehelai rambut itu kita tahu, oh ini dia pernah mengkonsumsi metamfetamin. Nah, berarti kan, oh dia berarti pemakai nih. Karena metamfetamin itu salah satu obat yang dilarang gitu kan. Itu sabu-sabu lah ya kalau metamfetamin itu ya. Atau misalkan dari situ dia ketahuan dia ada residu kreatin di situ. Kalau yang nggak tahu kreatin adalah salah satu vitamin yang digunakan oleh para bodybuilder ya. Dia kalau mau bentuk ototnya itu pakai kreatin. Nah, itu bisa terbaca di situ. Nah, kenapa alat ini sangat mumpuni ya, spektrofotometri massa ini tadi, karena dia menggunakan suatu teknologi di mana dia menggunakan ion source ya, ada sumber ion, nanti dia nembak apa? Ini misalkan ada sampel, ada molekul masuk ke dalam sistem, ditembak oleh ion, ionnya itu akan pecah ya. Nah, ion itu kan ada ion inti, ada kalau kita pernah dengar itu ada neutron, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, nanti jumlah ion-ion itu akan diketahui dari apa? Dari hasil tembakan tersebut. Sehingga kasarnya gini, ketika kita mukul palu ya, mukul batu dengan palu ya, si batunya kan pecah. Di sekitarnya tuh ada serpihan, tapi ada pecahan yang paling gedenya ya. Nah, itu secara kasarnya prinsip dari si spektrofotometri massa itu seperti itu. Jadi seperti kita memukul batu, si batu tersebut pecah, ada pecahan yang utama dan dikelilingi oleh serpihan-serpihan pecahan yang lain. Begitu juga dengan spektrofotometri massa. Ketika ada suatu senyawaan masuk dalam suatu sistem spektrofotometri massa, ditembak oleh ion source-nya, dia akan terpecah. Nanti ada ion induknya dan ada pecahan-pecahannya ya. Oke, kita lihat apa sih ya. Definisi dari spektrofotometri massa adalah suatu teknik analisis berdasarkan pemisahan berkas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan muatannya dan pengukuran intensitas dari berkas ion-ion tersebut ya. Terus selanjutnya, prinsipnya apa? Prinsip dari kerja spektrofotometri massa adalah menghasilkan berkas sinar kation dari zat, menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum massa M per Z ya. Ini sangat kalau kalian berbicara tentang MS, pasti orang bilang M per Z-nya berapa ya. Artinya apa? Berkas kationnya dalam bentuk spektrofotometri massa ya. Dan dia juga dapat mendeteksi nilai massa relatif, kelimpahan isotopnya atau intensitasnya. Artinya, kalau secara kualitatif ini dia bisa tahu, oh ini senyawaan apa, dia ya kayak tadi, oh dia adalah metamfetamin, oh dia adalah kreatin gitu ya. Ini dari mana? Dari M per Z-nya, karena M per Z-nya itu nanti akan sama dengan nilai BM dari suatu senyawaan ya. Atau kalau di ICP MS itu dia akan sama dengan massa molekul relatif dari atom-atom logamnya ya. Nah, manfaat secara efektifnya dari analisis spektra adalah satu, kita bisa menentukan massa molekul relatif suatu unsur atau senyawaan ya. Terus bisa menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi. Ini HRMS ini teknologi terbaru ya, dia bisa menentukan suatu zat senyawaan sampai
M per Z-nya itu 4 angka di belakang koma ketelitiannya ya. Terus bisa mengetahui informasi struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Yang dimaksud dengan pola fragmentasi akan kita pelajari di slide berikutnya ya. Oke, kita lihat di sini. Prinsip kerja dari spektrofotometrik massa ya. Yang tadi seperti saya bilang ada molekul ditembak oleh sumber elektron atau elektron beam, dia akan terpecah ya. Lihat di sini ada molekular ion atau radikal ion, ada elektron ya. Nah, kalau misalnya secara kerja sampelnya ada suatu cuplikan senyawa diuapkan ya, lalu ditembak oleh ion source atau suatu sumber elektron yang berenergi tinggi, lalu dia menjadi ion molekul, lalu dia akan mengalami fragmentasi dan dideteksi oleh detektor ya. Dalam spektrofotometri massa, molekul-molekul senyawa organik ditembak dengan berkas elektron dan diubah menjadi ion-ion positif yang bertenaga tinggi. Sehingga ion-ion molekul atau ion itu dapat dipecah-pecah menjadi ion-ion yang lebih kecil atau ion pecahannya. Ya. Dan akibatnya lepasnya elektron dari molekul akan menghasilkan radikal kation. Dan dari informasi tadi pemecahan molekulnya, ada yang radikal, ada yang elektronnya, dari situ bisa terbentuk informasi yang tadi M per Z tadi ya. Oke, ini secara kasarnya kita lihat ini adalah instrumentasi dari mass spektra. Dan kalau kalian menyangka mass spektra itu kayak AAS yang ada apa namanya kayak apa sih namanya tuh aspirator sampel, terus ada burner segala macam, kurang lebih sama, tapi dia gini, langsung ada sampel masuk langsung ke ion source dan dideteksi. Nah, ini ada sampel masuk ya, ada ion source-nya di sini tembak, dan di sini yang tadi pemisah elektron yang positif negatif itu akan terpisahkan di sini sehingga bisa dibaca oleh detektor. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, dia banyak digunakan sebagai detektor. Kita tahu di AAS ada detektornya, kemarin PMT ya, Photo Multiplier Tube. Di ICP itu kurang lebih ada detektornya namanya PMT juga ya, Photo Multiplier Tube. Ternyata MS ini bisa ditandemkan sebagai pengganti detektor tadi PMT. Tapi untuk AAS itu belum terlalu mumpuni. Kenapa? Karena sistem otomasinya belum belum terlalu sempurna ya, sehingga dia masih banyak mengandung noise dibandingkan dengan kalau misalkan kita menggunakan ICP untuk otomasinya, sehingga begitu masuk ke dalam sistem MS lebih murni atau lebih resolusi itu lebih tinggi untuk mendeteksi ion-ion dari unsur-unsur logam ya. Nah, itulah kenapa digunakan ICP sebagai untuk otomasinya, dan nanti deteksinya dia menggunakan detektornya MS. Di GC juga ada. GC nanti kalau kalian belajar ya di semester selanjutnya nanti ada kromatografi tentang kromatografi gas ya. Ada detektor namanya FID, TCD, dan beberapa detektor lain. Nah, ini nanti MS dijadikan salah satu detektor. Yang tadi aplikasinya saya sudah sebut di depan. Kalau kalian mau tahu yang formulasi wangi-wangian kayak parfum atau makanan, bumbu-bumbu gitu ya, itu nanti salah satu teknik analisisnya pakai GCMS ya. Terus kalau kita mau tahu logam apa aja yang ada di dalam sampel kita pakainya ICP-MS ya. Tapi kalau kita mau tahu senyawa apa aja yang volatil yang mudah menguap, kita pakai GCMS. Kalau kita pengen tahu senyawa apa aja yang tidak mudah menguap dalam suatu sistem yang organik ya, itu kita pakai LCMS. Wah, kenapa Dil? Si Fadil. Kasih tepuk tangan sama siapa Dil? Oke, selanjutnya. Nah,
Ini ada namanya aturan fragmentasi dari Stephenson-Audier, ya. Ini adalah salah satu orang yang mengembangkan metode teknik deteksi menggunakan mass spectra, ya, dan dia diabadikan dengan aturan Stephen-Audier, di mana kalau ada suatu senyawaan dengan tanda seperti ini namanya radikal, ya. Biasanya ini nanti BM-nya ganjil. Nanti kalau misalkan ada suatu senyawaan dengan yang ini plus aja tanpa titik, itu yang genap biasanya. Nah, ini nanti namanya kelimpahan isotop, ya. Misalkan A plus ketemu B radikal, dia akan menjadi ganjil. Ini ya. Nah, berarti dia isotop. Kalau kita kembali ke definisi isotop, ya, kayak misalkan C itu isotopnya ada berapa? C itu kan normalnya C12, ya. Nanti dia isotopnya itu ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Makanya nanti M per Z-nya itu ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Kenapa? Karena ini terjadi aturan dari Stephenson-Audier itu. Tergantung nanti si elektronnya itu dia bertemunya sama yang radikal atau enggak. Kalau dia nggak bertemu dengan yang radikal, berarti nanti dia genap, ya. Contohnya kalau C jadi C12 gitu. Kalau dia ganjil itu antara yang 11 sama 13. Yang benar yang mana? Semuanya benar, ya. Tapi kenapa ada aturan ini? Karena memang ada fenomena tersebut di mana ada atom-atom radikal, ya, ion-ion elektron radikal yang menyebabkan isotop itu ada. Jadi kalau misalnya 11, 12, 13 itu kemungkinan besar adalah itu C, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam fragmentasi, ya. Nah, untuk yang fragmentasi ini tidak berlaku di ini, ya, di unsur atau di logam-logam. Ini hanya berlaku di organik, ya. Nanti ke depannya kalian akan menggunakan teknik ini di mata kuliahnya analisis organik atau organik 2 kalau nggak salah, ya, salah satunya. Ini dasarnya adalah kimia organik, ya. Kalau kita lihat di sini ada senyawa aromatik tersubstitusi memberikan kation benzil atau kation tropilinium dengan M per Z-nya 91. Kita lihat ketika dia menjadi awalnya seperti ini, ya, tapi akan berlanjut menjadi seperti ini. Nah, ini adalah senyawaan aromatik kation benzil atau kation tropilinium, ya. Nah, selanjutnya ada lagi ikatan rangkap duoolefin yang cenderung putus pada posisi alilat. Olefin siklis memberikan pemutusan tipe Diels-Alder-Detro, ya. Nah, ini kan kalau lihat dari sini, kenapa H2 ini C dalam posisi H2 ini lebih cenderung menyerang elektron yang ada di R. Terus kenapa dia nggak menyerang dulu yang yang pasangan double bond ini, ya. Ada reaksi namanya Diels-Alder, ya. Kalau kalian belajar waktu kimia organik 1, nah, fenomena ini akan terjadi, iya, ini adalah fenomena reaksinya Diels-Alder, ya. Oke, selanjutnya senyawa yang memiliki atom hidrogen terhadap gugus karbonil, dia akan cenderung lebih reaktif, sehingga dia akan memutus ikatan karbonil, amida, nitril, sulfida, alkohol, dan mengalami penataan ulang Claverty. Wah, ini beneran organik banget, ya, kalau kalian lihat di sini. Terus yang selanjutnya, pemutusan ikatan tunggal mengarah pada pembentukan karbokation yang lebih stabil, di mana stabilitas karbokation itu yang 3 lebih stabil dibanding yang 2, dan lebih stabil yang 1, dan yang paling tidak stabil adalah metil, ya. Nanti contoh-contoh soalnya ada di slide terakhir, ya. Terus ada pemutusan alkohol menjadi ikatan CO atau CC, di mana pemutusan alfa dan pelepasan H2O dari gugus OH, ya. Jadi ini yang tadi reaksi 1 sampai 5, ini adalah kecenderungan ketika ion-ion yang misalkan ada gugus ini, ya, ketika dia ditembak oleh sumber ion, yang putus adalah yang hilang ini, ya, yang H2 CR. Tembakan selanjutnya yang hilang apa? Nih,
Yang selanjutnya hilang apa ini? Gitu. Terus sampai akhirnya dia sisanya ini ya. Terus ada pemutusan ether menjadi ikatan CO dan CC. Terus ada pemutusan keton menjadi ikatan CC yang berdekatan dengan gugus karbonil ya. Dan pemutusan amina terjadi pada ikatan CC yang alfa dan beta. Nah, sementara ini untuk pemutusan hidrokarbon aromatik. Kalian lihat dulu. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ketika ada suatu tembakan dari sumber ion, ya, ada M plusnya hilang satu, nih satu itu kemungkinan yang hilang adalah H plus. Kalau 15 CH3, ya. Terus kalau 17 H0. Kalau 18 H2O. Oke, coba kalian saya kasih suatu contoh, misalkan ya, saya punya rumus CH3 OH ya. Nah, bagaimana fragmentasi dari CH3OH ini akan terbentuk seperti ini, kurang lebih ya. Misalkan nanti dia ditembak oleh sumber ion source ya, dia akan kehilangan yang pertama yang paling memungkinkan adalah alkohol, seperti aturan yang tadi ya. Yang paling memungkinkan dia satu alkohol di sini karena yang paling lemah di antara ikatan COH itu ini adalah OH. Jadi ketika dia pertama ditembak dia akan menjadi CH3+. Ya. 3+. Di mana di sini adalah 32. 32 apanya? M per Z-nya ya. Dan di sini jadinya berapa? Ketika dia kehilangan OH, itu dia kehilangan 17, berarti di sini 15. Ya. Terus ketika tembakan selanjutnya terjadi, dia akan kehilangan H plusnya. Ya, di sini ada OH, ada H plus, ya, sehingga di sini 12. Nah, ini adalah bentuk fragmentasi dari CH3OH. Ya, sehingga kalau misalnya nanti data MS-nya itu ya akan terjadi seperti ini. Di sini ada parent ionnya ya. Di sini 32. Parent ion adalah ion induk, ion utama di mana bentuk bentuk utuh dari suatu senyawaan. Lalu ketika dia kehilangan OH, dia akan punya sinyal di sini, dia ada angka 15 M per Z-nya. Ya, 15 adalah fragmentasi dari CH3OH yang kehilangan OH, dimana tersisa CH3. Dan di sini ada lagi satu, ya, biasanya si 12. 12 adalah fragmentasi dari CH3 plus yang kehilangan H3H plusnya sehingga tersisa C. Ya, nah ini sesuai dengan fragmen-fragmen yang hilang yang ada di daftar molekul fragmen yang hilang ya, dan sesuai dengan aturan tadi ya, dimana kalau misalkan kita lihat di sini atom hidrogen ini ya, gugus alkohol ini akan mengalami penataan ulang McLafferty ya, terus gugus H plus nih ya, pembentukan karbokation ini fragmentasi ini mengikuti kaidah-kaidah di 9 kemungkinan 11 kemungkinan fragmen yang hilang, dan di sini didapatkan daftar. Nah, kalau kalian mau tahu daftar yang lain silakan cari literatur yang lain, tapi ini saya berikan salah satu yang umum ya, banyak digunakan dalam dunia nyata gitu ya, dan ini sangat berkembang informasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan. Mangga. Suaranya mana? Saya Pak. Iya, sok Nadia. Berarti ini untuk, kan tadi Bapak bilang ya CH3OH itu dia yang keputus duluan itu OH. Berarti ini pemutusan itunya nggak ikut yang aturan urutan M ini ya Pak? Enggak, bukan ikut tadi yang 1 ke 2 gitu, enggak.
Tapi ini adalah di antara ikatan CH. Ini kan kalau CH itu CH3OH bentuknya gini ya. C, sini H, H, sininya OH kan? Ya. Nah, di antara ikatan C sama H sama COH itu yang paling rentan terputus pertama adalah ini ya, sesuai dengan aturan yang tadi tuh mana di McLaverty tadi ya, kelewat, sorry, yang ini nih. Nah, di sini kan ada OH nih ya, ketika dia ditembak oleh apa namanya ion source, dia akan kehilangan gugus OH-nya, sehingga tersisa gugus ikatan C dengan H-nya. Gitu, Nat. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ya Pak, saya pengen izin bertanya Pak. Silakan, Pik. Jadi saya ingin bertanya di instrumen ini tuh ketika udah selesai di analisis itu hasilnya ini kita harus hitung sendiri atau udah otomatis Pak? Udah otomatis, nanti saya tunjukin datanya ya. Otomatis Pak. Oke Pak. Otomatis Makasih, ada. Dan sangat apa namanya powerful, mumpuni banget dah pokoknya ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin dulu ya. Ini ada beberapa contoh ya, fragmen-fragmen yang hilang. Dan ini ada contoh. Nah, ini datanya Fik. Begitu kamu nanti masukin ke dalam GCMS, datanya akan seperti ini ya. Nah, tadi saya bilang ini adalah parent ion ya. Parent ion. Molekul ion atau ion utuhnya dari mana? CH3, CH2, 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 CH3 apa tuh? Kalian tahu nggak ini? Ayo, coba saya random aja nih. Pak. Nah, ada ya di atas ya. Padahal saya cuma mancing, ternyata ada yang merhatiin juga ya. Nah, ini adalah parent ionnya, pentana 72. Dari mana nih? Hitung aja yang ini nih, ya. Si CH3 ini. Nah, dia 72. Selanjutnya, dia kehilangan 15. Apa tuh kira-kira? Ada yang tahu? CH3 Pak. CH3 ya. Terus dia kehilangan lagi 15. 43 tuh ya. Kehilangan lagi terus. Dan ini adalah fragmentasinya yang paling memungkinkan ya. Nanti begitu kamu kita injek ke dalam GCMS, yang keluar itu data ini ya. Ini adalah data yang keluar dari GCMS ketika kita menginjekkan, oh ini suatu senyawaan gitu ya. Keluarlah data ini. Wah, dia adalah pentana. Tanpa kita harus, kalau di AS kan kita harus punya standarnya ya. Kalau ini nggak usah nginjek standar atau nggak usah analisis standar, kita udah tahu database-nya secara kualitatif. Ya, untuk kuantitatifnya kita tetap butuh yang namanya standar tertelusur, ya, CRM ataupun SRM. Ya, ini adalah salah satu contoh dari fragmentasi N-pentana ya. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini pola fragmentasinya masih dibahas N-pentana ya. Bagaimana dia kehilangan CH3 yang pertama, lalu CH2 ya, dari 15 terus 29 dan selanjutnya gitu ya. Ini sesuai dengan pola apa namanya tadi, gugus-gugus yang kemungkinan hilang ketika ini ditembak oleh ion source ya. Oke, contoh selanjutnya adalah spektrum massa 2-metil butana ya, CH3 CH2 CH3 ya. Ini parent ionnya sama 72. Nah, tadi kan pentana, ini butana. Dia bisa membedakan lihat nih. Gugus ini. Ada yang tahu nggak ini gugus kalau bentuk L ini apa? Halo? Isobutil, Pak. Iso ya.
Kalau saya sebut butil ya iso dulu. Ya benar. Oke. Yang bentuk L ini kan iso. Dia sampai bisa menentukan, oh dia jenisnya adalah iso. Kenapa? Ini ada percabangan. Rantai percabangan dia bisa gambarkan sampai sedetail ini. Kenapa? Karena ada M per Z-nya. Ya. Pak, itu kan M per Z tadi pentana apa namanya? 72, ini 72. Oke. Lihat fragmentasinya, ya. Lihat di sini 72 jadi 57, di sini 72 jadi 57. Sama-sama kehilangan CH3 ya. Tapi lihat yang selanjutnya, dia dari 57 jadi 43, ya. Yang ini 57 43 sama-sama kehilangan CH2. Yang selanjutnya masih kehilangan 29 jadi 29. Yang ini 29, yang terakhirnya 15 jadi 15. Apa yang membedakan antara fragmentasi N-pentana dengan isobutil, 2-metil butana atau tadi isobutil butana ya? Ayo, silakan. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Nih, ya. 72, 57, 43, 29 atau 27, 15. Lihat itu angka 29 sama 27 itu isotop ya. Karena kelimpahan C-nya itu ada apa namanya? Yang radikal ya. Terus kalau di sini sama 72, 57, 43, 29, 15. Apa yang membedakan spektrum massa 2-metil butana dengan N-pentana? Ada yang tahu? Tuh, nih. Nih. Isotopnya, Mbak. Silakan. Ya, Pik. Isotopnya bukan, Mbak. Isotopnya, coba jelasin, Pik. Ya, kalau dilihat secara visual ya itu 29 di bawah, Pak. Hah? 29 di bawah. 29 di bawah, yang 27 di atas. Coba kita lihat yang tadi. 29 di atas. Iya. Kenapa tuh? Yang kurang tahu, Pak. Oke, tampung dulu. Yang lain? Ketinggian peaknya nggak sih Pak yang beda panjang pendek si relatif Boolean? Oke, tampung dulu. Silakan yang lain. Ibu-ibunya nggak ada suara nih, ibu-ibu. Ibu-ibunya abstain ya. Oke. Nah, ketika kalian menemukan gini, ini ada dua senyawaan ya. Dua-duanya mempunyai massa molekul relatif yang sama, ini sama-sama 72. Pak, itu yang mana ya? Yang paling memungkinkan itu lihat nanti fragmentasinya. Pak, ini fragmentasinya mirip loh. Nah, inilah di sini apa namanya kejelian kita dalam membaca data ya. Kita lihat di sini yang si 2-metil butana dengan dua apa namanya N-pentana itu dia nanti kita lihat massa molekul ionnya, terus abundance-nya ya. Abundance apa sih abundance? Abundance itu intensitas dari peak-nya ya. Tadi ada yang bilang Pak itu apa namanya tinggi peak-nya. Ya, salah satu yang berpengaruh ya. Tapi di situ juga nanti kita lihat pecahan-pecahannya. Kayak si apa namanya? Kenapa di sini 43 ya? Dibandingkan 43 di sini sama-sama tinggi, tapi lihat deh, yang 57-nya ya di sini rendah, tapi di sini tuh tinggi banget lah. Itu yang apa namanya menyebabkan oh ini adalah si metil butana. Kalau dia si abundance-nya itu kecil, itu adalah si apa namanya
N-pentana. Kenapa? Karena ketika si metil butana ini ya istilahnya kestabilan si ininya itu lebih tinggi ya ininya nih, sehingga abundance-nya dia lebih terbaca lebih tinggi dibandingkan abundance-nya si ini N-pentana. Kenapa? Ada hubungannya dengan kalau kalian dulu pernah belajar si posisi ini ya, nih posisi ISO ini. Makanya dari tadi saya tekankan di posisi ISO ini ya. Posisi ISO itu memberikan yang namanya pengaruh sterik atom. Ada yang ingat? Gaya sterik, bukan asterik ya. Ferry Wijaya. Iya, Pak. Ingat nggak gaya sterik? Dia nggak ingat. Jadi gaya sterik itu gini, kan ini atom kalau di sini dia mengikat C semua ya, C ini H ya. Tapi kalau yang di sebelumnya, kalau kita lihat di sini, nah yang di sini dia mengikat H2 C2 ya. Yang di sini dia mengikat C-nya 2, H-nya 2 ya. C-nya ada 1, 2, 3 malah ya. C-nya 3 di sana, H-nya 1 ya. H-nya 2, C-nya 2 di sini, C-nya 3, H-nya 1. Nah, itu yang menyebabkan faktor sterik itu muncul dan mengakibatkan M per Z ini nanti ya, si M per Z ini yang akan berpengaruh ke dalam abundance-nya. Di mana M per Z-nya si 2 metil butana itu lebih tinggi abundance-nya karena apa? Pengaruh sterik ini. Ya. Wah, Pak, berarti ilmu organiknya kepake banget ya. Kalau kalian berkecimpung dalam dunia kimia, bahkan itu teknik kimia sekalipun, ilmu ini, ikatan-ikatan kimia ini akan terpakai ya. Nah, kita lihat contoh-contoh selanjutnya masa dari butil isopropil ether ya, kurang lebih sama. Ini 116 kehilangan apa dan selanjutnya itu ya. Nah, tuh ya, kurang lebih sama. Nah, pertanyaan saya, apakah yang muncul kalau senyawaan unsur logam yang keluar di sini? Ada yang tahu? Ini kan senyawa-senyawa organik ya. Tuh, contoh-contohnya nih. Sorry. Semuanya senyawa organik ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang muncul ketika kita aspirasikan sampel dalam ICP-MS? Ayo. Jadi nggak kebaca, Pak? Ya kebaca tuh. Ya kalau nggak kebaca ngapain ada alat itu, Nat? Si Nadia loh. Informasi apa yang muncul? Ini kan kalau ini di GC ya. Ini di GC-MS nongolnya kayak gini apa? Ini ada senyawa-senyawa organik. Di GC, di GC-MS, LC-MS nongolnya ini. Struktur-struktur kayak gini. Senyawaan organik. Tapi apa yang muncul ketika kita masukin sampel yang mengandung logam ke dalam ICP-MS? Ada yang tahu? Ayo. Satu. Nyebabin gangguan nggak, Pak, sih? Enggak tuh. Kebaca, Pak. Apa yang dibaca? Ya, logamnya kebaca. Sebagai apa? Sebagai pengotor kayaknya. Ya, kok sebagai pengotor kalau kita mau baca logamnya nih. Kalau kalian mau ini nih lihat video ini, bentar ya. Ini yang terjadi ketika kita udah kelihatan?
Enggak, Pak. Masih loading ya? Oke. Nih, lihat. Ya, ini alat ICP-MS-nya. Ya. Nah, ini adalah perjalanan sama kayak AAS ya. Ini ada nebulizer-nya. Ya. Ini nah, ketika udah bentuk apa kabutnya dia masuk dalam bentuk kabut-kabut seperti ini ya. Nah, terus dia dikolek di namanya kon ya. Konsampler namanya ya. Nah, itu ada plasmanya, ada pembuat ionnya. Terus ini ada sampel konnya. Nah, lihat di sini inilah yang terjadi ketika di dalam ICP-MS ya. Ini adalah ion-ion ya. Dia akan dipisahkan. Ada ion yang positif ke atas, ion yang netral itu dia diserap oleh magnet ya. Ini namanya pol ya. Oktopol ini berarti dia mengandung 8 daerah pol. Ada yang namanya teknologi quadrupol, berarti itu ada 4. Ada yang triple pol, itu berarti 3. Ini adalah teknologi yang paling mutakhir sekarang ya. Ya, oktopol dia artinya dia polnya itu ada 8. Berarti dia lebih akurat dan lebih presisi untuk menentukan ini unsur apa gitu ya. Nah, sehingga ini adalah ion-ion positif yang masuk. Nah, di sini dia ekstrak lagi, dipisahkan ya. Hanya ion-ion target atau ion-ion unsur kalau misalkan di ICP-MS yang akan kita deteksi. Yang lainnya itu dia kayak tadi neuron itu dia akan diserap ya. Nah, di sini ada lagi pemurnian dengan cara apa? Dia dimasukkan ke dalam suatu sistem magnet yang membuat vibrasi ya. Di sini juga dia membersihkan ion-ion istilah ion pengotor ya, sehingga semakin murni ion yang akan kita deteksi ya, sehingga muncullah data ini. Lihat, silakan, ini data ICP-MS ya, yang muncul apa? Unsurnya langsung ya. Jadi bukan tadi apa sebagai pengotor Pak, bukan ya. Nah, ini adalah matriksnya. Kalau kita lihat, nah ini kalau dia tidak menggunakan background korektor, jadi semua data dibaca ya. Tapi ketika dia si backgroundnya itu dihilangin, lihat di situ terbaca ada FE, ada CU, ada ZN ya. Itu ZN ada banyak. Kenapa ZN ada banyak? Itu kelimpahan dari isotopnya ya. Terus ada Ni dan segala macamnya ya. Jadi ketika kalian berbicara ICP-MS, GC-MS, LC-MS, informasi apa yang didapat? Informasi langsung strukturnya apa, ya. Kalau ICP itu unsurnya apa, ya. Sangat mumpuni, iya. Sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan tambang kayak Antam, gitu dia punya ICP, MS. Untuk apa? Untuk scanning, ada logam apa aja. Apalagi sekarang kan zamannya baterai ya, dia scanning untuk bahan-bahan baterai, ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo guys, ada yang mau ditanyakan? Bener nih, nggak ada yang mau ditanya ini.
Pak, Ya, apa, Pik? berarti ini lebih powerful dari FTIR ya, Pak? Iya, kalau FTIR kan cuma baca gugus. Kalau ini langsung baca senyawaannya apa. Benar, Pik. Tapi biasanya dia featuring ya. Data FTIR itu awalnya. Selanjutnya itu dia pakai MS. Ini saya tunjukin juga salah satu database ya. SDBS database ya. Ini kalau kalian nanti belajar kimia lanjutan dan salah satunya nanti kalian akan pelajari di apa? Kimia analisis organik. Nah, ini adalah salah satu database gratis ya yang bisa kalian pakai. Nih, contoh aja kita nggak usah ngambil kita ambil ini aja komponen metanol ya. Set kita masukin mana metanol, lihat di sini ada data MS, CNMR, HNMR, IR. Kita lihat data IR-nya ya, kita lihat data MS-nya. Yang kemarin praktikum FTIR-nya lihat ini kalau metanol tuh kayak gini. Ini MS. FTIR nih ya. Ini OH-nya ya, dia nggak ada gugus karbonil di sini yang 1700 ya. Ini adalah gugus alkoholnya, nih gugus CC-nya ini CH, ini CH ya. Dan kita lihat gugus ini sesuai nggak dengan yang tadi saya bilang 32, dia ada 15. Pak, kok cuma 32 sama 15? Nah, ini M per Z-nya nanti beda-beda antara MS1 dengan yang lainnya. Tergantung tadi apakah dia sistemnya quadrupole, octuple, yang pasti makin banyak ininya. Di sini dia hanya kebaca ini CH3 OH ya. Kenapa di sini banyak? Di sini ada isotopnya C sama H. Jadi dia ada yang 28, 29, 30, 31, 32, terus yang 15-nya 1 gitu. Berarti di sini nggak ada yang radikal ya, M per Z-nya gitu. Ini kalian mau apa aja di sini ada, tinggal masukin aja tadi di database ini. Di sini ada data MS-nya, NMR, IR-nya, ada nama kompoundnya, bahkan ada CH4 segala macam. Ya. Oke, ada lagi? Cukup, guys? Pak. Ya, silakan, Pik. Kira-kira selain di industri tambang sama industri sintetis organik itu dipakai di mana lagi, Pak? Puslap Polri pakai. Lab riset kebanyakan pakai ini untuk GCMS, LCMS, lab riset pakai karena dia pengen tahu apa aja yang ada gitu. Oh, jadi emang fundamental penggunaannya cuma untuk ini, Pak, ya, untuk nentuin dalam satu senyawa yang nggak diketahui itu ada apa aja gitu, Pak? Ya, bener. Screening namanya itu, Vic. Bener, Vic. Thank you, Vic, buat ngingetin itu. Okay. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, guys. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ini materi udah saya kasih ke Komti. Nanti akan saya kasih link video-video yang tadi di grupnya Komti. Silakan Komti bagiin ke teman-temannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Soal ujian 5 essay ya. Dari mulai materinya AS kemarin sama yang materinya ini ya. Semua ada di yang sudah saya ajarkan, tinggal kalian kayak tadi tuh ya, fragmentasi harus bisa ya. Apa yang saya keluarin yang paling mudah lah, fragmentasi yang paling mudah lah. Saya nggak bakal nyusahin lah pokoknya. Yang penting kalian tahu framingnya gitu ya. Untuk AS kemarin clue-nya udah jelas ya. Kalau saya tanya ini kalian harus bisa, itu yang nanti keluar ya. Oke, cukup. Komti nanti tolong di screenshot ininya kehadirannya. Tolong kirim ini ada berapa halaman sih? Sok di screenshot sekarang. Masing-masing, sok yang mau bukti kehadiran di screenshot dulu.
Ya. 1, 2, 3. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi karena jadwal banyak bentrok saya dengan jadwal saya. Terima kasih atas atensinya. Semoga jadi ilmu yang berkah buat kita semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.